Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Saryani. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe, and share jika materi yang nantinya akan saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait program KKN saya yang pada kali ini yaitu programnya sosialisasi, di mana tema yang akan saya ambil yaitu tentang pentingnya pendidikan karakter bagi anak usia dini. Oke, sebelumnya di sini anak usia dini ini adalah anak-anak yang berusia antara 0 sampai 6 tahun. Di mana pada masa ini sangat efektif untuk dapat mengembangkan karakter manusia. Lalu, untuk dasar-dasar kepribadian manusia itu sendiri terbentuk pada masa ini. Singkatnya, jika pada masa ini dapat berhasil dilalui, maka proses perkembangan selanjutnya berpotensi juga untuk dapat menuai keberhasilan. Selanjutnya, berkaitan dengan karakter, tentunya kita semua tahu betapa pentingnya karakter itu sendiri. Berita-berita hari ini seringkali membuat hati kita miris, di mana kita melihat banyaknya kasus korupsi, ketidakjujuran dalam proses pendidikan, masyarakat yang abai terhadap peraturan dan aturan. Lalu ini menjadikan sekelumit sedikit gambaran bagi kita tentang bagaimana karakter bangsa ini yang mengarah pada suatu kehancuran. Lalu selanjutnya, orang-orang yang berkarakter baik adalah mereka yang melakukan kebajikan bukan atas dasar paksaan atau karena takut akan hukuman, melainkan karena mereka melakukan kebaikan itu atas dasar rasa mencintai kebaikan itu sendiri. Sekurang-kurangnya dalam karakter itu kita melibatkan satu, pengetahuan berbuat baik, yang kedua keinginan untuk berbuat baik, dan yang ketiga yaitu perbuatan baik itu sendiri. Lalu Thomas Likona itu mengatakan bahwa karakter itu adalah suatu value in action, di mana bisa diartikan bahwa nilai yang terwujud dalam suatu tindakan. Oke, nilai-nilai atau karakter kepribadian seseorang itu wujudnya dapat berupa contoh kejujuran, kedisiplinan, toleransi, gotong royong, tolong menolong, kerjasama, dan rasa tanggung jawab. Itu adalah beberapa nilai yang harus diwujudkan dalam tindakan menuju karakter yang baik. Seyogianya pengetahuan tentang menjadi baik dan menjauhi yang buruk itu tidak hanya sebagai pengetahuan yang menempel di otak saja, melainkan harus menjadi bagian dalam kepribadian manusia itu sendiri ya semuanya. Oke, lalu menjadi manusia yang berkarakter baik ini sendiri bukanlah suatu hal yang mudah, di mana keberadaan karakter yang baik ini dalam mewujudkannya itu harus melalui proses yang amat panjang, juga kerja keras. Karakter yang baik ini dibangun sedikit demi sedikit dalam waktu yang tidak sebentar tentunya. Perlu kerja keras, kesiapan hati untuk berbenah menjadi lebih baik. Untuk itu tidak aneh jika banyak orang yang mengatakan bahwa karakter yang baik itu lebih patut untuk dipuji dibandingkan dengan bakat luar biasa yang dimiliki oleh seseorang. Karena sebagian besar bakat itu seyogianya sebagai anugerah, sedangkan kalau karakter itu harus dibangun dalam waktu yang tidak sebentar itu tadi. Untuk mengetahui hal ini, sedikitnya kita harus memiliki pemahaman bahwa kualitas karakter manusia itu adalah harga mutlak, di mana keberadaan manusia tidak dapat diukur dari apa yang ia pakai atau kendaraan yang ia gunakan. Kualitas manusia itu tidak ditentukan oleh hal-hal yang eksternal dari kehidupan manusia itu sendiri. Ia tidak ditentukan oleh seberapa besar amanah yang dipikul, atau seberapa tinggi posisinya dalam pekerjaan, ataupun seberapa banyak kekayaan yang ia miliki. Kualitas keberhargaan manusia itu ditentukan oleh apa yang kita sebut dengan karakter atau akhlak, dan secara lebih jauh adalah ketakwaan. Bukankah Allah tidak membeda-bedakan hambanya kecuali berdasarkan ketakwaannya? Lalu selanjutnya, karakter yang baik itu laksana emas yang dihasilkan dari proses yang tidak instan, teman-teman. Contohnya, bertonton tanah dibuang hanya untuk menghasilkan 1 ons emas. Keberadaannya tidak seperti halnya cabai yang ketika dimakan akan langsung terasa pedas, melainkan seperti sebuah proses untuk menghasilkan
emas murni itu tadi. Maka penghargaan terbaik untuk orang lain akan sangat tepat jika didasarkan pada kualitas pribadi seseorang, bukan tentang harta atau jabatan yang dimilikinya. Sekali lagi, karakter yang baik lebih patut kita apresiasi dibandingkan hal-hal lain yang sifatnya anugerah, misalnya kecantikan atau ketampanan, seperti itu. Berkaitan dengan karakter, anak-anak usia dini atau anak yang berusia 0 sampai 6 tahun itu adalah mereka yang tepat untuk mendapatkan pendidikan karakter. Nilai-nilai yang dipandang sangat penting ditanamkan dan diinternalisasikan bagi anak usia dini diantaranya adalah kecintaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tentunya. Yang kedua, kejujuran. Ada kedisiplinan, toleransi, cinta damai, percaya diri. Lalu ada kemandirian, tolong-menolong, kerjasama, gotong royong, hormat atau sopan santun. Kemudian rasa yang tanggung jawab, bekerja keras, kepemimpinan, sifat kepemimpinan, keadilan, juga menumbuhkan rasa kreativitas dalam diri anak, rendah hati, menciptakan rasa peduli lingkungan, cinta bangsa dan tanah air. Itu adalah karakter-karakter yang penting untuk ditanamkan pada anak usia 0 sampai 6 tahun atau anak usia dini. Lalu dalam menanamkan karakter ini sendiri, peran orang tua dan sekolah itu sangat menentukan perkembangan karakter anak. Anak-anak di usia dini memiliki kemampuan untuk meniru yang sangat besar. Dengan adanya setiap tindakan itu akan menjadi contoh yang akan ditiru oleh anaknya. Apa yang dilihat oleh anak dan didengar itu akan menjadi acuan mereka untuk bertindak. Dalam hal ini, maka dari itu orang tua itu menjadi teladan atau role model yang baik dan buruknya akan ditiru oleh anak-anak kita. Manusia tidak dapat mengajarkan kebaikan dengan memerintah, di mana kebaikan adalah hal yang perlu untuk kita upayakan, kita perlihatkan bukti nyatanya. Nah, jika orang tua menginginkan agar anaknya menjadi orang yang jujur, maka sebelum itu orang tua harus menjadi manusia yang jujur terlebih dahulu tentunya. Contoh lain, kita tidak bisa memerintahkan anak untuk belajar jika kita sendiri malah asyik menonton televisi atau memainkan smartphone kita. Pada intinya, ada baiknya agar kita menjadikan diri kita menjadi lebih baik sebelum kita mengharapkan orang lain, terutama anak-anak kita, untuk menjadi lebih baik. Begitu, teman-teman semuanya. Lalu, dalam menanamkan karakter, orang tua merupakan pendidik pertama dan yang utama untuk anak. Orang tua memiliki kendali untuk mengarahkan kemudi kemana karakter anak itu nantinya akan dibentuk. Setiap detail tindakan orang tua menjadi hal yang mempengaruhi sikap dan tindakan anak, di antaranya cara berbicara, misalnya cara bertindak, cara merespon suatu hal, cara memberikan pujian, dan hal-hal lain yang menjadi standar yang membuat anak menjadi tahu apa yang dipandang baik dan apa yang dipandang buruk, benar atau salah, pantas atau tidaknya, tepat atau keliru, dan sebagainya. Hari ini mungkin sering kita menemukan banyaknya fenomena yang seolah-olah menggambarkan sikap dan perilaku anak-anak yang kurang baik. Nanti akan saya cantumkan ya seperti ini. Ini adalah video-video yang saya dapatkan dari TikTok ya. Ini bisa menjadi contoh. Oke, akan saya tayangkan di next video. Lalu di antaranya anak-anak yang melawan terhadap orang tua, anak-anak yang belum bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri, anak-anak yang mencuri, anak-anak yang berkata kasar, dan fenomena lainnya. Hal ini menunjukkan bagaimana pendidikan karakter terutama sangat penting dilakukan bagi anak-anak yang memang berada pada masa pembentukan karakter. Lalu pendidikan anak-anak adalah tanggung jawab semua pihak, diantaranya kita sebagai manusia dewasa yang terdidik. Beberapa peristiwa akhir-akhir ini diantaranya banyak tontonan yang kurang mendidik, seperti video yang tadi sudah saya cantumkan sebelumnya, seperti kasus kriminal yang melibatkan anak-anak sebagai korban,
pelecehan seksual pada anak, dan hal-hal yang lainnya adalah bentuk peristiwa yang berpotensi, sangat berpotensi mengganggu perkembangan kepribadian anak. Untuk itu, saatnya kita menjadi bagian dari orang dewasa yang mencintai anak-anak dengan memberikan lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak-anak dapat berkembang. Marilah kita bersama-sama saling mengulurkan tangan untuk membangun lingkungan ramah anak yang syarat dengan kenyamanan, kedamaian, dan kasih sayang bagi anak-anak. Demikian sosialisasi pada kali ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada baiknya bisa diambil, jika banyak kurangnya saya mohon maaf. Dari saya Andi Puspitasari, demikian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe, share juga jika menurut kalian konten ini berguna. Terima kasih.